Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Tuan dan Nona, terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1041 Musuh dan Teman. Wah, tubuh Ji Fei menghantam pohon besar berdiameter 1 meter. Dengan suara berderak, dia jatuh ke belakang. Engah, Ji Fei memuntahkan 2 suap darah dan tubuhnya terjatuh ke depan. Haha, Ji Fei, kamu tertipu, Hirakawa Yu tertawa. Ji Fei segera menarik napas dalam-dalam, dan saat dia hendak jatuh ke tanah, dia menopang dirinya dengan tangannya dan berjongkok di tanah. Dia menatap Ping Chuan Xiong, dan untuk pertama kalinya, kengerian muncul di matanya. Ping Chuan Xiong telah menyatukan jiwa bela dirinya dengan dirinya sendiri. Dengan pukulan tadi, jika Ping Chuan Xiong tidak terhubung dengan jiwa bela dirinya, dia akan benar-benar yakin bahwa dia dapat mematahkan lengan Ping Chuan Xiong. Akan tetapi, bukan saja dia gagal melakukannya, dia malah terlempar. Ini berarti Ping Chuan Xiong dapat membuat kekuatan jiwa bela diri muncul kapanpun ia mau, dan menyembunyikannya saat ia tidak mau. Pada saat ini, dia mengerti maksud Ping Chuan Xiong. Dia menunjukkannya dengan sengaja untuk pertama kalinya, membuatnya merasa bahwa hanya pada saat inilah jiwa bela dirinya dapat menyatu dengannya. Kali kedua adalah dengan sengaja membiarkan Ji Fei menderita kerusakan serius saat dia lengah. Untungnya, Ji Fei sangat kuat. Jika orang lain yang terkena pukulan itu, tulangnya pasti akan patah dan mereka mungkin akan mati di tempat. Ji Fei, kau tidak bisa membunuhku, mudah saja bagiku untuk membunuhmu, jadi berlututlah dan mohon ampun sekarang juga, dan aku mungkin bisa menyelamatkan nyawamu. Ping Chuan Xiong menatap Ji Fei dengan tatapan jenaka, seolah dia sedang bermain dengan mainan di depannya. Ji Fei baru saja mengatakan bahwa dia tidak layak menjadi teman, dan dia dengan sengaja mempermalukan Ji Fei. Ji Fei menopang dirinya dengan tangannya dan perlahan berdiri. Hirakawa Xiong, kamu harus mati hari ini, hahaha. Saya sungguh mengagumi kesombonganmu. Ping Chuan Xiong tertawa terbahak-bahak, tapi kau juga benar. Kalau bukan karena sikapmu yang mendominasi, kau tidak akan membunuh Hiroshi dan mengintimidasi keluarga Hiroshi, sehingga aku bisa menjadi pewaris keluarga Hiroshi dengan mudah. Dalam hal ini, aku harus berterima kasih padamu. Ji Fei telah berdiri saat ini. Ping Chuan Xiong, jika hanya mengandalkan kekuatanmu saja, kau tidak sebanding denganku. Ji Fei meremehkan. Ji Fei, kamu salah, ini kekuatanku. Nada bicara Ping Chuan Xiong serius. Aku tahu kamu punya jiwa bela diri. Ji Fei hanya menjelaskannya dengan jelas. Ping Chuan Xiong awalnya tertegun, lalu mengangguk tanpa menyamar. Ya, aku memang punya jiwa bela diri, yaitu jiwa bela diri yang disempurnakan oleh ekor Tamamonomai yang kamu sebutkan. Ji Fei, jadi, kalau itu kamu, aku bisa membunuhmu. Ping Chuan Xiong menggelengkan kepalanya. Kamu salah, itu aku adalah aku. Kaulah yang tidak punya jiwa bela diri, Ji Fei menekankan. Rasa sakit dan ketidakpedulian tiba-tiba melintas di mata Ping Chuan Xiong. Kamu salah, Wu Hun adalah bagian dari hidupku. Ini adalah fakta yang tidak dapat diubah. Dulu, aku ditelantarkan dan sekarat, tetapi Dewi Agung Tamamonomai lah yang menyelamatkanku dan memberiku kehidupan. Kehidupanku kini terhubung dengannya, jadi semangat bela diri ini adalah kehidupanku. Karena kalian tidak bisa mengalahkanku, kalian semua mencari-cari alasan untuk menghindari tanggung jawab dan mencari-cari alasan atas kegagalan kalian. Ping Chuan Xiong menjadi semakin bersemangat saat berbicara, dan bahkan kehilangan ketenangannya. Ji Fei sudah sedikit pulih saat ini, dan menatap Ping Chuan Xiong. Dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia berusia 8 tahun, kedua orang tuanya meninggal,
Bukankah itu sama dengan Ping Chuan Xiong yang dibuang ke pegunungan? Mengenang kembali 15 tahun hidupnya yang menyedihkan, Ji Fei tiba-tiba merasa empati. Ping Chuan Xiong, lawanmu hari ini adalah lawan yang aku, Ji Fei, hormati. Aku bisa berteman denganmu. Ping Chuan Xiong tiba-tiba mengangkat kepalanya. Apakah kamu bersimpati padaku? Aku tidak butuh simpati siapapun, apalagi belas kasihan siapapun. Ji Fei baru saja menolak berteman dengannya, dan sekarang dia berkata ingin berteman, yang membuat harga dirinya terluka. Ji Fei menggelengkan kepalanya. Aku tidak bersimpati padamu, tetapi kita berdua berjuang untuk bertahan hidup, dan ini adalah pertemuan langka dalam hidup. Apa artinya? Hirakawa Yu bertanya. Orang tuaku meninggal saat aku berusia 8 tahun. Ji Fei tidak tahu apakah dia terinspirasi oleh pengalaman Ping Chuan Xiong, tetapi dia sebenarnya berinisiatif untuk menceritakan pengalamannya sendiri. Hirakawa Yu mendengarkan dengan saksama, dan ketika dia selesai mendengarkan, seluruh suasana menjadi sunyi. Hahaha, tiba-tiba, Ping Chuan Xiong dan Ji Fei keduanya tertawa pada saat yang sama. Air mata mengalir di kedua mata mereka pada saat yang sama. Pada saat ini, mereka seperti dua anak dengan nasib yang sama, dan mereka seperti sepasang belahan jiwa. Karena hanya mereka yang pernah mengalami kesakitan seperti itu yang tahu betapa beruntungnya mereka masih hidup. Ji Fei, jika saja kita bukan musuh, aku pasti akan menganggapmu sebagai sahabatku seumur hidup. Ji Fei berinisiatif mengulurkan tangannya. Ping Chuan Xiong, sebelum pertarungan hidup dan mati kita, mari kita berjabat tangan seperti teman. Tidak peduli siapa yang hidup atau mati dalam hidup ini, tidak akan ada penyesalan. Bagus, selain kamu, aku tidak akan pernah bertemu teman seperti itu. Ping Chuan Xiong juga memegang tangan Ji Fei. Tadi mereka adalah dua orang yang sedang bertarung dalam duel hidup dan mati. Tetapi saat ini mereka bagaikan dua sahabat yang sudah lama tidak bertemu, berkumpul kembali, dengan senyuman di wajah mereka berdua. Tak ada kebencian di mata kedua insan itu. Sebaliknya, mereka melihat kerinduan akan kehidupan masa kecil yang indah di mata masing-masing. Hanya itulah mimpinya, mimpi yang tidak akan pernah terwujud. Ji Fei, awalnya aku ingin bermain dengan Kawashima Jizid dan Anzai Rika di depanmu, agar kau tidak merasa tenang bahkan sebelum kematianmu. Tetapi sekarang aku telah memutuskan untuk membiarkan kedua wanita ini pergi. Setelah berkata demikian, Ping Chuan Xiong tiba-tiba mengangkat tangannya ke kejauhan. Wus! Lapisan rumput beterbangan, dan kedua wanita itu, Kawashima Keiko dan Anzai Rika, tergeletak di atas tikar di tanah dengan mulut tertutup. Pada saat ini, wajah kedua wanita itu dipenuhi air mata saat mereka menatap Ji Fei. Mata mereka dipenuhi ketegangan dan kekhawatiran. Ji Fei juga sangat mengagumi karakter Ping Chuan Xiong. Ping Chuan Xiong, jika kamu punya keinginan sebelum meninggal, tolong beritahu aku dan aku pasti akan membantumu mewujudkannya. Ping Chuan Xiong tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Ji Fei, aku mengagumi sikapmu yang mendominasi. Kau tahu kau tidak bisa mengalahkanku, tetapi kau sangat yakin kau bisa membunuhku. Inilah keberanian dan kepahlawanan yang seharusnya dimiliki seorang pria. Aku mengagumimu. Setelah berkata demikian, dia mengacungkan jempol pada Ji Fei. Ji Fei tersenyum dan mengangguk. Aku menepati janjiku. Baiklah, jika kau bisa membunuhku, aku harap kau bisa membantuku menemukan Tamamonomae suatu hari nanti dan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidupku. Jangan khawatir, aku, Ji Fei, pasti akan melakukannya. Haha, Ji Fei, ayo kita mulai saat ini, kita bukan lagi teman, tapi musuh bebuyutan. Ping Chuan Xiong mundur 3 langkah, Ji Fei juga mundur 3 langkah.
Ping Chuan Xiong mengangguk pada Ji Fei untuk menunjukkan rasa hormatnya. Ji Fei mengepalkan tangannya ke arah Ping Chuan Xiong. Tatapan mata lembut di mata kedua orang itu perlahan mulai berubah dingin, dan perlahan mulai dipenuhi niat membunuh. Kedua lelaki itu pun mulai mengepal pelan-pelan. Kali ini aku akan mengambil inisiatif dan menyerang. Ji Fei berteriak keras, berlari cepat, dan meninju kepala Ping Chuan Xiong dengan tangan kanannya. Bagus sekali, itulah sifat seorang pria, itulah sifat seorang teman. Ping Chuan Xiong tiba-tiba melangkah maju untuk menghadapi serangan itu, kecepatannya lebih cepat dan lebih dahsyat. Tepat saat Ping Chuan Xiong hendak memukul Ji Fei tiba-tiba mengerem, menopang dirinya dengan kaki kirinya, mengangkat kaki kanannya 90 derajat, dan menendang kepala Ping Chuan Xiong seperti gasing yang berputar. Bab 1042. Roh muncul. Ping Chuan Xiong berusaha sekuat tenaga untuk memblokir pukulan Ji Fei, tetapi dia tidak menyangka Ji Fei akan mengubah taktiknya. Namun dia tidak menghindar sama sekali, malah menggunakan kepalanya untuk menghantam kaki Ji Fei. Kepala yang awalnya seukuran kepala manusia normal, dalam sekejap tampak menjadi seukuran dua kepala. Ji Fei cepat-cepat menarik kembali kakinya, mengerahkan tenaga dengan jari-jari kaki kirinya, melompat ke udara, dan menendang ke arah rahang Ping Chuan Hao. Ping Chuan Xiong telah menarik kembali tinjunya yang baru saja digunakan untuk memblokir serangan dan sekarang dengan santai menyapu ke arah kaki Ji Fei. Ji Fei dengan cepat mengerahkan kekuatan pada pinggangnya dan mencondongkan tubuhnya ke belakang untuk menghindari serangan itu. Serangkaian 3 serangan semuanya sia-sia. Ji Fei masih takut dengan kekuatan roh bela diri yang kuat di tubuh Ping Chuan Xiong dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Ping Chuan Xiong melihat Ji Fei mundur dan berteriak, "Sekarang giliranku." Dibandingkan dengan gaya bertarung Ji Fei yang terampil, gaya bertarungnya lebih langsung, yaitu langsung menyerang Ji Fei, yang merupakan kelebihannya. Semangat bela dirinya dirasuki dan amat kuat, dia bahkan tidak menggunakan ninjutsu terbaiknya. Ji Fei menghindar dengan cepat, kedua pria itu bertarung seperti ini, masing-masing mengerahkan seluruh kemampuannya, berharap mereka dapat membunuh lawannya hanya dengan satu gerakan. Meskipun kita semua menganggap satu sama lain sebagai teman di lubuk hati kita, ketika pertempuran sesungguhnya tiba, tidak seorang pun akan menahan diri. Ini adalah tanda penghormatan terhadap teman. Pohon-pohon dan bunga-bunga di sekitarnya beterbangan di langit dan terus berjatuhan. Tinju Ji Fei dan Ping Chuan Xiong saling beradu lagi dan lagi. Ji Fei memuntahkan beberapa teguk darah, dan Ping Chuan Xiong juga merasakan perlawanan yang kuat. Tetapi justru hal inilah yang membuat kedua orang itu makin berbahagia, makin gembira, dan hasrat mereka untuk bertarung pun makin kuat. Ji Fei, jika kamu tidak memiliki gerakan khusus atau ide bagus, aku akan memenangkan pertarungan ini. Ping Chuan Xiong menatap Ji Fei dan mengingatkannya dengan keras. Ji Fei tidak punya ide bagus dalam benaknya. Dia sudah berusaha sekuat tenaga. Jika itu Ping Chuan Xiong yang lain, dia bisa melawan dan bahkan membunuh Ping Chuan Xiong. Namun kini dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Ping Chuan Xiong yang tengah berada di bawah pengaruh roh bela diri. Hirakawa Yu, ayolah, jangan menunjukkan belas kasihan. Ji Fei masih menolak menunjukkan kelemahan. Ping Chuan Xiong menatap Ji Fei, yang mulut dan bagian depannya berlumuran darah, dan merasa tersentuh. Ji Fei, kamu adalah temanku. Aku, Ping Chuan Xiong, ingin kamu menjadi satu-satunya orang di dunia yang melihat kekuatanku yang sebenarnya. Ji Fei tertegun. Ping Chuan Xiong tiba-tiba menyatukan kedua tangannya dan tampak menggumamkan sesuatu. Kemudian Ji Fei melihat pemandangan ajaib. Sebuah bayangan putih yang tampak hampir identik dengan Hirakawa Xiong keluar dari tubuh Hirakawa Xiong.
Apakah ini jiwa bela diri? Ji Fei bertanya dengan heran. Ping Chuan Xiong menurunkan tangannya. Ya, ini adalah semangat bela diri. Ji Fei, kamu adalah teman Ping Chuan Xiongku. Aku akan menggunakan jurus terkuat untuk membunuhmu. Ini adalah rasa hormatku kepada temanku. Wajah Ji Fei juga menunjukkan kesungguhan, dan matanya menjadi lebih serius. Baiklah, Ping Chuan Xiong, ayo kita lakukan. Aku akan menantangmu dan semangat bela dirimu hari ini. Aku ingin kau melihat Ji Fei yang sebenarnya. Haha, bagus, bagus sekali Ji Fei. Aku, Ping Chuan Xiong, tidak salah memilihnya. Tahu bahwa Anda tidak bisa menang, Anda tetap bertahan. Saya sungguh mengagumi Hirakawa Yu. Desir, Ping Chuan Xiong He Wuhun bergerak cepat dan berdiri di belakang Ji Fei. Meskipun dia dan jiwa bela dirinya tidak mengeluarkan aura apapun, mereka menyebabkan bunga-bunga dan tanaman di tempat kejadian layu seketika, seolah-olah telah terbakar oleh api. Di kejauhan, Kawashima Keiko dan Anzai Rika merasa seolah-olah tubuh mereka dipotong oleh pisau yang tak terhitung jumlahnya. Kedua wanita itu berjuang mati-matian. Air mata mengalir keluar dari mata mereka seperti mata air. Tatapan yang diberikannya pada Ji Fei penuh dengan kekhawatiran dan kesakitan tak berujung. Pada saat ini, mereka tidak akan menyesal bahkan jika mereka mati sekarang. Sebenarnya mereka lebih suka memblokir serangan itu untuk Ji Fei. Ji Fei, jika ada kehidupan setelah kematian, aku harap kita masih bisa berteman. Ping Chuan Xiong tahu apa konsekuensinya jika dia menyerang lagi, dan berkata dengan nada tenang. Ji Fei mengangguk, Ping Chuan Xiong, aku pasti akan memenuhi keinginanmu. Haha, keduanya tertawa terbahak-bahak, meskipun salah satu dari mereka akan meninggal saat itu, mereka tetap tenang dan masih peduli satu sama lain. Inilah pahlawan, ini adalah pahlawan, hargai satu sama lain. Ji Fei, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Hirakawa Xiong, semoga perjalananmu menyenangkan. Wus wus wus, tiga bayangan langsung melompat dari tanah dan melesat ke langit. Semakin dekat dan dekat, momentum Ping Chuan Xiong menjadi semakin kuat. Dia dan roh bela dirinya di belakangnya tampak membentuk lingkaran energi besar, menjebak Ji Fei di tengahnya. Meskipun Ji Fei telah meningkatkan efektivitas tempurnya ke level tertinggi, dia masih merasa bahwa napasnya semakin lemah, dan kekuatannya juga semakin lemah. Ping Chuan Xiong tidak memilih untuk membunuhnya secara langsung, tetapi ingin memberinya tubuh yang utuh. Jika tidak, jika dia dan Wuhun menyerang pada saat yang sama, Ji Fei akan menjadi abu. Perasaan ini, persahabatan sejati. Ji Fei berada di lingkaran energi saat ini, merasakan kekuatan internal Ping Chuan Xiong dan kekuatan internal jiwa bela dirinya, seperti gelombang air laut yang mengalir ke dadanya, membuatnya semakin sulit baginya untuk bernapas, dan akhirnya, dia tidak bisa lagi membuka mulut untuk bernapas dan pikirannya menjadi kosong. Ji Fei merasa semakin lemah, dan hampir kehilangan kesadaran. Ji Fei, kamu tidak boleh mati. Benda yang dimasukkan ke dalam mulut Kawashima Keiko bergesekan dengan tanah dan jatuh. Wajah dan lidahnya berlumuran darah, dan suaranya terdengar sedikit terdistorsi. Ji Fei yang hampir pingsan, mendengar panggilan itu dan teringat pada wajah cantik Li Ruoxi. 15 tahun penantiannya yang sunyi, harapan King Chang padanya sebelum dia pergi, dan orang tuanya yang belum ditemukan. Saya tidak bisa mati, teriakan histeris keluar dari hatiku. Luapan kegembiraan memancar dari tubuhku, lalu menyembur keluar dari keringat di sekujur tubuhku. Ji Fei yang tadinya tidak dapat bernapas, tiba-tiba dapat bernapas dengan lancar, dan aliran udara pun masuk ke dalam tubuhnya melalui pori-porinya. Ji Fei yang sudah sangat lemah, perlahan mengumpulkan aura tubuhnya dan mulai mengembun. Ji Fei,
Kerja bagus, tapi aku tetap tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ping Chuan Xiong merasakan perubahan pada Ji Fei dan memujinya, tetapi aura kendalinya juga menjadi lebih kuat. Ji Fei yang baru saja sedikit pulih, merasa kewalahan lagi. Ji Fei, kamu tidak boleh mati. Apa yang akan terjadi pada wanita-wanita yang mencintaimu jika kamu mati? Kawashima Jizi membenturkan kepalanya ke tanah dan berteriak sekeras-kerasnya. Ji Fei yang hampir pingsan pun kembali sadar. Ayolah, Ping Chuan Xiong, aku tidak akan gagal. Ji Fei tiba-tiba berteriak. Ping Chuan Xiong tercengang. Ia tidak menyangka Ji Fei akan berteriak sekeras itu. Ia sangat terkejut sekaligus senang. Ji Fei, kamu seorang pria. Jika suatu hari nanti aku bisa menjadi terkenal di dunia, aku akan memberitahu semua orang bahwa Ji Fei adalah temanku dan orang yang paling aku. Ping Chuan Xiong, kagumi. Jangan bunuh Ji Fei, Kawashima Jizi memohon. Ji Fei, aku akan membunuhmu dengan semangat bela diriku. Ini penghormatan terakhirku padamu. Aku harap kau tidak akan menyalahkanku karena telah mengubahmu menjadi abu. Setelah Ping Chuan Xiong selesai berbicara, roh bela diri bayangan putih di belakang Ji Fei dengan cepat menyerbu ke arah tubuh Ji Fei. Tidak, Kawashima Keiko berteriak. Hati Ji Fei juga mulai tenggelam, bersambung.